Hello my people, kembali lagi bersama saya The Adventure of Mr. Aku pergi untuk kembali dan aku kembali untuk berburu. And welcome to my channel The Adventure of Mr. and check it out. Padahal iblis yang dimaksudkan adalah Yudas. Siapa yang paham itu? Barnabas. Pengikut Nabi Isa yang paling jeli dan cerdas. Dialah yang menuliskan kembali Injil yang benar, sehingga disebutlah Injil Barnabas, yang kemudian dituliskan kembali oleh Ashabul Kahfi. Siapa yang menulisnya? Ashabul Kahfi. Pimpinan Ashabul Kahfi, Maximilianus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terungkap semua misteri ini kan? Semua fitnah sejak zaman Nabi Musa sampai Nabi Isa. Nanti kita bedah di masa fitnah di zaman kita. Dia Dajjal. Di zaman Nabi Isa berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Nabi Isa lahir karena mujizat Allah kan? Kalimatullah, disebut kalimatullah. Karena lahir karena kalimatullah. Beliau adalah proses kelahirannya sesuatu yang ajaib. Ini kudratullah dan keajaib, keagungan Allah. Lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa sejak kecil itu dipelihara oleh Nabi Zakaria. Karena Nabi Zakaria ini adalah kakeknya. Nabi Zakaria adalah pamannya Siti Maryam. Maka Nabi Isa ini adalah cucu Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria saat itu melahirkan anak yang bernama Nabi Yahya. Itu hampir satu usia, satu angkatan dengan Nabi Isa. Kedua-duanya dibawa ke Baitul Maqdis, bumi Isra Mi'raj Rasulullah di Al-Aqsa. Mendengar ceramah pendeta Sanhedrin. Pendeta Sanhedrin inilah pendeta yang memalsukan Taurat menjadi Talmud. Apa yang mereka lakukan? Yuharifunal kalima amma mawadih. Dia menghapuskan satu ayat dari tempatnya. Summa yaktubunal kitaba biaidihim. Lalu dia menulis ayat dengan tangannya sendiri. Summa yakuluna hadza min indillah. Kemudian dia mengatakan ini datang dari Allah. Wa ma huwa min indillah. Padahal itu bukan dari Allah. Maka setiap kali mereka ceramah tentang inilah Bapak Ibu Taurat yang Allah turunkan pada kita, itu di Masjidil Aqsa, itu di Baitul Maqdis. Nabi Isa saat itu usianya baru 9 tahun. Nah, Nabi Isa dibawa sama Nabi Zakaria ke Baitul Maqdis, mendengarkan ceramahnya pendeta Sanhedrin tentang Taurat. Ketahuan sama Nabi Isa yang seusia ini. Loh, kok Taurat kayak gitu? Itu bukan Taurat. Langsung Nabi Isa seusia dedek ini naik ke atas bangku, langsung tolak pinggang. Wailun lakum in tahu an hadhil mushkilah. Celaka kalian, berhenti dari kebusukan kalian. Innakum tuharifuna al-kalima amma mawadih. Kalian telah merubah satu ayat dari tempatnya. Itu ayat kalian sendiri yang ngarang. Taurat demi Allah, bukan demikian. Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah. Allah mewahyukan kepadaku bukan hanya Injil tapi juga Taurat. Taurat yang kalian maksudkan harusnya begini, bla 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 bla. Setiap kali terbantah sama Nabi Isa. Setiap kali pendeta Sanhedrin ceramah, Nabi Isa membantahnya karena mereka membohongkan Taurat. Maka apa yang terjadi? Wah, itu para pendeta Sanhedrin kumpul tuh. Ini anak iki bocah, kalau dibiarin tekor kita. Ketahuan bohongnya kita kan? Jadi gimana? Bunuh dia. Kita ini pesuruh Tuhan, gak mungkin kita membunuh orang manusia. Apalagi dia Nabi dan Rasul. Gampang. Bukan kita yang membunuhnya. Kan kita sudah terbiasa mengarang cerita. Bikin aja cerita. Cerita apa? Cerita Tuhan bingung. Pernah dengar doktrin Tuhan bingung? Dari sinilah lahirnya keyakinan agama Kristen hari ini. Dikarang cerita Tuhan bingung, disebarkan kepada manusia. Maka jadi agama. Kenapa Tuhan bingung? Bingung mikirin Nabi Adam. Udah jelas jangan dipetik tuh buah pohon kayu. Dipetik sama Siti Hawa kan? Lalu dimakan. Tuhan marah saat itu. Tuhan murka. Ketika Tuhan akan menghukum Adam, aduh kasihan Adam. Adam itu manusia. Jangankan Adam, alam semesta aku sentil hancur. Apalagi Adam. Maka bingung Tuhan. Kok Tuhan bingung? Inilah jahatnya, inilah sesatnya mereka. Akhirnya Tuhan menemukan ide. Eureka, kata Tuhan. Aku ini kan Tuhan. Tuhan immortal, tidak mati. Kalau gitu aku saja ya. Bapak Ibu, saya sedang menceritakan satu mata ini.
ini Dajjal. Kita tahu pada akhirnya Samiri di zaman Nabi Musa Dajjal, dan di zaman Nabi Isa Dajjal berganti nama Yudas. Kenapa dia berganti nama? Untuk menyembunyikan identitasnya, dan dia berganti-ganti kostum. Inilah Dajjal. Lalu kapan nanti Dajjal muncul? Saya sampaikan untuk masa kita ya, Bapak Ibu sekalian. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah memberikan ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri itu yang akan kita tuntas bahas tuntas. Tuhan bingung tadi, Tuhan bingung tadi. Akhirnya gimana? Nah, kalau gitu aku saja yang menggantikan Adam, jangan Adam yang dihukum. Jibril, sini Jibril. Catat Jibril, bikin maklumat Tuhan. Baik Tuhan, Jibril buka laptop, ketik tuh maklumat Tuhan .2. Sampun Tuhan. Tulis Jibril, nomor 1, Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul Mubasyar. Baik Tuhan, maklumat Tuhan .2. Nomor 1, Tuhan menjelma menjadi manusia. Saya siap membantah, menghujahkan ini. Jika ada orang-orang non-muslim Kristen yang tersinggung, silakan berdebat dengan saya. Ini studi saya Bapak Ibu tentang kristologi. Ya. Kemudian apa? Ketika Tuhan berpikir akan menjelma menjadi manusia, Tuhan bingung bagaimana turun ke bumi. Kalau turun begitu saja simsalabim, tring ada, manusia nggak akan percaya. Oh, berarti Tuhan harus menjelma menjadi manusia, lahir secara normal. Jibril, nomor 2 Jibril. Baik Tuhan, apa Tuhan? Tuhan lahir secara normal. Baik, maklumat nomor 2, Tuhan lahir secara normal. Bingung lagi Tuhan, kalau Tuhan lahir secara normal, lah siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Jibril ngasih masukan sama Tuhan. Masya Allah, inilah jahatnya, sesatnya Sanhedrin. Ini mereka mengarang cerita ini. Tuhan, boleh saya interupsi ngasih masukan? Oh, apa itu Jibril? Gini Tuhan, Engkau pernah mengutus saya ke Bethlehem, ke Nazaret. Di Nazaret ada seorang wanita suci Tuhan. Dia belum pernah mengotori dirinya dan kesuciannya. Hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu Tuhan. Siapa Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Nah, ini sesatnya mereka kan? Apa kata Jibril? Maryam Tuhan, Maryam binti Imran. Dia wanita yang hidupnya suci hanya untuk beribadah padamu. Betulkah Jibril? Iya Tuhan. Aneh, Tuhan tidak tahu. Kurang update rupanya Tuhan dalam cerita ini. Maka apa kemudian kata Tuhan? Jibril, ihbit ilal kulli Maryam li'annani sa'angfuh min ruhi ilaiha. Jibril, turun kamu ke Maryam, sampaikan pada Maryam, kalau aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya. Maka Maryam pun hamil mengandung Yesus Kristus, melahirkan sang penebus dosa. Tuhan lahir menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa Adam. Artinya menebus dosa manusia. Maka Tuhan harus mengorbankan dirinya demi dosa, menebus dosa manusia, agar bukan manusia yang dihukum. Inilah cinta kasih Tuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Dari sini lahir doktrin agama ini kan? Cerita ini pun dikarang, disebarkan kepada raja-raja Herodes, raja-raja Romawi. Yang terhasut saat itu adalah Herodes. Maka semuanya paham kalau Nabi Isa itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Makanya mereka mengatakan Innallaha Isa ibnu Maryam. Laqad kafara alladziina qalu Innallaha Isa ibnu Maryam. Surat Al-Maidah ya. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Allah itu Isa bin Maryam. Nah, ini dari kalangan orang pendeta Sanhedrin yang di zaman Nabi Zakaria mereka memasukkan Taurat menjadi Talmud. Dan ini bujuk rayu siapa? Dajjal. Kemudian Bapak Ibu yang mati Allah, maka ketika cerita ini disebarkan, fahamlah Nabi Isa kalau nyawanya terancam. Maka Nabi Isa pergi meninggalkan Palestina, meninggalkan Yerusalem, meninggalkan Al-Quds, mengembara. Saat itu usianya genap 12 tahun. Mengembara Nabi Isa alaihissalam, ada satu kaum di mana kaum itu banyak yang buta sejak lahir, diobatin oleh Nabi Isa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Diusap, sembuh. Masaha yamsahu masihan wa mashatan. Mashan wa mashatan. Diusap, mengusap itu masaha. Maka orang yang mengusap disebut masihun. Alma